Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak solih-solihah, tetap semangat belajar ya. Pada pembelajaran tematik, hari ini kita akan belajar bersama tema 6, subtema 3, pembelajaran 4. Anak-anak dapat membaca dan memahami materinya di buku Pupena 4C, halaman 67 sampai 70. Tujuan pembelajaran hari ini, anak-anak dapat mendeklamasikan puisi, menjelaskan sumber daya tambang di Indonesia, dan mengelompokkan hari besar keagamaan dengan benar. Baik, kita masuk ke materi pembelajaran 4 ya anak-anak. Ya, materi yang pertama, mendeklamasikan puisi. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar bersama ya anak-anak beberapa hal yang perlu diperhatikan saat mendeklamasikan puisi. Apa saja ya anak-anak? Ya, benar sekali. Ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan saat mendeklamasikan puisi. Mulai dari isi puisi, tanda jeda, intonasi, lafal, tempo, irama, hingga mimik atau ekspresi. Mimik atau ekspresi harus sesuai dengan isi puisi. Nah, silahkan anak-anak bisa berlatih dengan didampingi ayah bundanya mendeklamasikan puisi yang berjudul Menjadi Dokter di buku Pupena 4C halaman 67. Perhatikanlah intonasi, tempo, irama, lafal, dan mimik saat kamu berlatih membaca puisi tersebut ya anak-anak. Baik, kita lanjut ke materi berikutnya. Penyebaran sumber daya tambang di Indonesia. Sumber daya tambang merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya tambang biasanya dimanfaatkan untuk kegiatan industri dan kebutuhan rumah tangga. Di Indonesia terdapat beberapa hasil tambang, misalnya minyak bumi, batu bara, timah, dan emas. Minyak bumi, penyebaran hasil tambangnya antara lain di daerah Aceh, Laksumawe, Perelak, Riau, Pekanbaru, dan Dumai. Kemudian di Bangka Belitung, Sumatera Selatan, tepatnya di Muara Enim, Jawa Barat, tepatnya di Majalengka, Jatibarang, Jawa Tengah, tepatnya di Cepu dan Cilacap, kemudian Kalimantan Utara, tepatnya di Pulau Tarakan dan Pulau Bunyu, Kalimantan Selatan di Balikpapan dan Sorong. Selanjutnya batu bara. Daerah penghasil batu bara yaitu Sumatera Barat, tepatnya di Ombilin dan Sawah Lunto. Kemudian Sumatera Selatan, tepatnya di Bukit Asam dan Tanjung Enim. Kalimantan Selatan di Kota Baru atau Pulau Laut. Kemudian di Sulawesi Selatan, tepatnya di Makassar. Dan Papua Barat, tepatnya di Telamono. Kemudian sumber daya tambang timah. Daerah penghasil timah yaitu Pulau Bangka, Sungai Liat, Pulau Belitung Manggara, dan Pulau Singkep Dabo. Selanjutnya, hasil tambang emas. Daerah penghasil emas yaitu Aceh, Maulaboh, Riau Logos, dan Bengkulu, Rejang Lebong, Jawa Barat, Cikotok dan Pongkor, Kalimantan Barat Sambas, dan Papua di Timika. Nah, berikut ini adalah peta hasil tambang di Indonesia ya anak-anak. Kalian bisa melihat lebih jelas lagi di buku Pupena 4C halaman 69. Ada persebarannya di masing-masing pulau. Ini di Pulau Sumatera, Jawa, Bali,
Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua. Anak-anak bisa melihat peta hasil tambang di Indonesia juga di buku Bu Pena 4C halaman 69 ya. Nah, untuk tugas hari ini, muatan IPS, silahkan anak-anak carilah informasi tentang manfaat sumber daya alam tambang dengan melengkapi tabel berikut ini. Anak-anak boleh bertanya dengan ayah bundanya atau kakak, atau yang lebih tahu tentang informasi barang tambang dan manfaatnya. Nah, silahkan isi tabel berikut ini ya anak-anak, minimal 5 barang tambang dan manfaatnya ya. Kemudian kita lanjut di materi berikutnya, Hari Besar Keagamaan. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar bersama ya anak-anak tentang 6 agama yang diakui di Indonesia beserta tempat ibadahnya. Nah, selain tempat ibadah, setiap agama juga memiliki hari besar keagamaan. Nah, perhatikan tabel berikut ini ya anak-anak. Ini adalah tabel hari besar keagamaan masing-masing agama. Nah, yang pertama, agama Islam. Hari besar keagamaannya antara lain Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Islam, Maulid Nabi, dan Isra Mi'raj. Kemudian, yang kedua, agama Kristen. Hari besar keagamaannya antara lain ada Natal, Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Kemudian, yang ketiga, agama Katolik. Hari besar keagamaannya antara lain Natal, Paskah, dan kenaikan Isa Al-Masih. Kemudian, yang keempat, agama Hindu. Hari besar keagamaannya antara lain Nyepi, Galungan, dan Kuningan. Kemudian, yang kelima, agama Buddha. Hari besar keagamaannya antara lain Waisak, Asada, dan Katina. Kemudian, yang keenam, agama Konghucu. Hari besar keagamaannya antara lain Imlek dan Cap Gomeh. Nah, setiap hari besar keagamaan memiliki makna tersendiri bagi umat yang merayakannya. Setiap umat beragama harus saling menghargai keagamaan hari besar keagamaan masing-masing agama ya anak-anak. Nah, tugas hari ini, silahkan anak-anak pilihlah salah satu perayaan keagamaan yang paling kamu ketahui yang dilakukan masyarakat di daerah kamu tinggal. Nah, kita semua di daerah anak-anak tinggal itu mayoritas banyak yang beragama Islam ya. Silahkan tuliskan satu perayaan agama Islam. Misalnya, di sini dituliskan nama perayaan agamanya hari besar keagamaan Islam, misalnya di sini dituliskan Idul Fitri. Nah, ini nanti anak-anak menuliskan di sini tujuan perayaan Idul Fitri apa, kemudian sejarah singkat tentang perayaan Idul Fitri apa, kemudian dituliskan juga cara masyarakat merayakannya itu bagaimana ya. Nah, tuliskan dengan tulisan yang rapi. Silahkan dikerjakan dengan baik. Demikian penjelasan materi dan tugas hari ini. Selamat mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.